Shalom God's people, welcome back again di Ibadah Student Fellowship. Gimana teman-teman, udah masuk semester baru nih. Semoga teman-teman punya semangat yang baru juga buat berjuang di semester yang baru ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar, kembali mendapatkan kekuatan baru dengan firman yang akan dibawakan hari ini oleh Bapak Chandrahan dengan tema One in Christ. Wah, temanya menarik banget bukan? Nah, karena itu, yuk mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita siap untuk ibadah hari ini. Yuk teman-teman semua, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan bila Engkau boleh menyertai kami, bila Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk dapat kembali lagi beribadah bersama-sama dalam ibadah student fellowship ini Tuhan. Kiranya Tuhan dari kerinduan hati kami ini kami boleh mendapatkan kembali pembelajaran yang baru atas firman-Mu Tuhan, boleh kembali mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada firman-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk datang kepadamu, sucikan kami untuk kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pembicaramu yang boleh Engkau percayakan untuk membawakan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua hanya berasal dari-Mu Tuhan. Dan kami akan persiapkan hati kami dengan baik Tuhan, agar kami boleh menerima bibit firman itu Tuhan, dapat menanamkannya dalam tanah hati kami yang terbaik Tuhan, biar sekiranya dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat, dan kiranya kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beribadah God's people. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Shalom teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar dan juga mulia. Dengan segenap hati dan juga jiwa, mari sama-sama nyanyi memuja syukur kita kepada Allah dengan penuh semangat dan juga dengan penuh segenap hati. Siap semuanya? Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Karena-Mu ya Tuhan, jiwa kami memiliki kekuatan, dan batin kami memiliki ketenangan. Jadikanlah kami ya Tuhan, bejana-Mu yang siap Kau bentuk dan siap Kau pakai. Mari teman-teman semua, siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Wow, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
rencanamu, rencanamu, pikiranmu, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersamamu, bersamamu Tuhan. Berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Baik ya, jadi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar ya. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kuasai kami, supaya semua firman Tuhan yang kami dengar, sungguh-sungguh mengingatkan kami, membawa kami kembali kepadamu, sehingga hidup kami selalu didapati oleh Engkau ya Bapa, sebagai hidup yang berkenan. Kuasai kami semua, dan kiranya Roh-Mu yang kudus itu selalu menyadarkan kami dan memimpin kami supaya di mana tubuh kami ada, maka di situ hati kami ada untuk Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman hari ini, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik ya, jadi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu satu di dalam Kristus, one in Christ. Nasnya diambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Saya akan bacakan ya. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan untuk menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, kita sekarang itu hidup di tengah-tengah ya, kehidupan di dunia ini kita hidup di tengah-tengah
air bah, bukan bah ya, tsunami atau bah informasi. Jadi tsunami informasi di internet dan di media sosial. Sungguh tidak mudah ya, hidup di tengah-tengah kondisi seperti itu sangat tidak mudah. Jadi kalau mau ditambah lagi, betapa banyak informasi hoax yang sepertinya terlihat sangat benar. Masih banyak. Tidak bisa menjadi pegangan untuk menjalani hidup kita yang lebih baik. Apalagi lebih benar. Terutama bagi orang Kristen yang seharusnya menjadi mercusuar untuk hidup yang benar. Kalau kita mau jujur, orang Kristen saja terlalu banyak yang bingung bagaimana hidup dengan benar di tengah zaman seperti ini. Media sosial sudah sangat banyak. Kalau mau ditambahkan ada virtual reality, ada AI, ada AR, augmented reality, ada metaverse yang lebih heboh lagi sekarang. Kalau kita mau jujur, hidup di zaman sekarang ini semakin membingungkan. Tidak hanya buat orang Kristen, buat semua orang itu sangat membingungkan. Mulai dari muda, tua, semua sama. Kita sepertinya bisa sangat asik, tapi sebetulnya kita itu tidak betul-betul hidup. Antara realita dan hayalan itu sekarang menjadi rancu. Mana yang real, mana yang hayalan. Lalu bagaimana orang Kristen seharusnya menjalankan hidupnya? Nah, kita perlu tahu bahwa semua manusia siapapun itu selalu punya dua dimensi dalam kehidupannya, yaitu dimensi yang dahulu dan dimensi yang sekarang. Dimensi masa depan mungkin kita tidak bisa tahu. Dimensi dahulu kita bisa ingat. Kita bisa cari tahu. Dimensi sekarang kita bisa lihat, tapi dimensi masa depan itu bukan kita yang menentukan. Kita bisa memprediksi, kita bisa mengantisipasi, tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Jadi kehidupan manusia itu selalu ada dua dimensi dahulu dan dimensi sekarang. Kalaupun ada orang memasukkan ada di hadapan Allah, itu bukan Allah yang sesungguhnya. Tetapi perhatikan orang Kristen ya, orang Kristen itu selalu sama juga punya dua dimensi itu. Tapi yaitu dimensi dahulu dan dimensi sekarang. Tapi orang Kristen dimensi dahulu itu sangat berbeda. Dimensi sekarang itu bukan perkembangan dari dimensi dahulu, tapi dimensi sekarang itu adalah kontras dengan kehidupan masa lalu. Efesus pada dasarnya adalah jemaat yang tidak ada masalah berarti. Tapi kondisi hidup mereka, kondisi sekitar mereka hidup itu penuh dengan dunia sihir, dunia yang ada di awang-awang. Kalau mau jujur mungkin sekarang tuh mirip dengan dunia metaverse. Dunia ada di awan-awan, bisa taruh apa saja bisa seenaknya. Dunia sihir seperti itu. Ya, menawarkan hal-hal yang di luar logika, di luar realita yang kita bisa sentuh, itu menawarkan hal-hal seperti itu. Nanti kalian bisa membaca di Efesus juga lah ada namanya penguasa-penguasa di udara, semua hal sifatnya itu semua realita roh. Itu jelas. Nah, di dalam perikop yang kita baca ini sebetulnya Paulus tuh sebelumnya di pasal 2 1 sampai 10 sudah mengingatkan bahwa jemaat Efesus itu adalah orang-orang yang dahulu mati tapi hidup di dalam keberdosaan. Tapi sekarang sudah berbeda. Nah, di perikop yang kita baca itu Paulus sebetulnya sedang memerintahkan. Kalau saya nggak mau pakai menghimbau, karena memang Paulus perintahkan, itu kalimat perintah. Kalimat perintah kepada jemaat Efesus supaya apa? Mengingat hal yang paling penting dalam hidup mereka. Lalu supaya apa? Supaya mereka bisa membangun hidup mereka dengan dasar yang benar. Karena mereka adalah tempat kediaman Allah. Jadi kita akan memperhatikan dua hal ini. Apa yang dahulu, apa yang sekarang. Lalu nextnya so what? Apa sih sebetulnya Paulus maunya jemaat seperti apa? Mari kita lihat ya. Jadi pada waktu Paulus menginginkan jemaat supaya hidup benar, apa yang Paulus katakan? Paulus meminta mereka supaya ingat dua hal. Dahulu dan sekarang. Lalu nanti ke depan mau ngapain? Perhatikan ya. Kalau kita baca ayat 11 dan 12, Paulus memaparkan ada 6 kondisi dahulu dari orang yang dari jemaat Efesus. Yang pertama ya, jemaat Efesus sekarang sudah di dalam Tuhan, tapi dulunya apa yang harus diingat? Saya bacakan ya.
Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Yang pertama, yang Paulus ingin jemaat itu ingat bahwa mereka bukan Yahudi menurut daging, alias tidak bersunat. Kenapa ini penting? Kalau kita mau jujur, kalau kita perhatikan Alkitab kita, orang Yahudi sangat bangga dengan kedagingannya. Dengan kondisi bersunatnya secara manusia. Kenapa? Karena itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Dan mereka adalah anak Abraham. Semua janji Allah itu diberikan kepada Abraham. Kalau mau sampai kepada mereka yang bukan Yahudi pun harus lewat Abraham. Jadi mereka sangat bangga. Jadi Paulus sangat memahami kondisi ini. Paulus juga melihat bahwa orang-orang di luar Kristen, ya, di luar orang percaya, di luar orang Yahudi, selalu konotasi itu second class, bahkan third class, bahkan fourth class. Nah, kita bisa lihat di Injil ya. Itu pertama. Jadi orang-orang Efesus, jemaat Efesus dulunya itu bukan orang Yahudi. Tidak bersunat. Mereka bukan orang bersunat. Mereka tidak ada tanda apapun dengan Tuhan. Yang kedua, ayat 12 dikatakan tanpa Kristus. Jadi memang orang-orang yang bukan Yahudi tidak ada kemungkinan untuk sampai pada Kristus. Tidak ada. Memang gak ada. Yang ketiga, tanpa kewargaan Israel. Pada waktu Paulus memakai tanpa, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak masuk dalam keluarga Israel, dia bicara mengenai semua janji yang Allah berikan kepada umat Israel, supaya umat Israel menjadi umatnya. Semua, segala hal itu include. Kalau tidak termasuk kewargaan Israel, maka tidak ada. Kalau kita mau jujur, Alkitab itu memang bicara mengenai Israel. Tapi Israel seperti apa? Di dalam perjanjian lama mungkin mereka bangga dengan Israel yang sifatnya kedagingan. Tapi perjanjian baru jelas. Israel yang berkaitan dengan imannya Abraham. Yang diwarisi bukan kedagingannya Abraham, tetapi imannya Abraham. Itu ketiga. Yang keempat, tidak mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi karena mereka bukan kewargaan Israel, janganlah mereka mengharap hal-hal yang dijanjikan. Ingat ya, hanya ada satu Allah yang sesungguhnya, yang lain bukan Allah. Jadi orang-orang jemaat Efesus sebelumnya itu adalah bukan Yahudi menurut daging, alias tidak bersunat. Yang kedua, tanpa Kristus. Yang ketiga, tidak termasuk kewargaan Israel. Pada waktu Paulus mengatakan kalimat ini, jelas sekali Paulus merujuk kepada seluruh hak istimewa orang Israel. Kalau kita mau jujur, kenapa kewargaan Israel itu penting? Karena perjanjian baru itu mengajarkan. Dan di dalam Wahyu pun kita akan bicara mengenai Israel. Yerusalem baru. Ingat ya, tidak ada namanya Jakarta baru. Itu zaman Jokowi dan Ahok. Adanya Yerusalem baru. Semua sangat Yahudi, angka-angkanya 144.000. 12 kali 12 kali 10, 10, 10. 12 suku Israel, 12 nanti yang mewakili suku non-Israel. Semua itu angka-angkanya, angka-angka Yahudi banget. Jadi Israel itu adalah sangat penting. Sangat penting di dalam Alkitab kita ini. Jadi kalau Paulus bilang kamu tidak termasuk kewargaan Israel, ya kamu orang yang bukan cuma second class, bahkan marginal. Tidak layak untuk masuk karena memang tidak dapat apa-apa. Keempat, tidak mendapat bagian dijanjikan. Ya memang karena kamu bukan kewargaan Israel. Kalau kamu kewargaan Israel pun syaratnya sangat banyak. Tidak semudah itu ya. Tidak mendapat bagian yang dijanjikan. Semua 12 ya, kecuali yang pertama, bukan orang Yahudi ayat 11. Yang kelima, tanpa pengharapan. Lu mau harap kepada apa? Perhatikanlah semua bangsa-bangsa di luar orang Israel. Punya pengharapan? Tidak ada. Mereka habis semua. Mereka tidak punya pengharapan untuk kekekalan. Tidak ada. Hanya bangsa Israel yang punya. Karena Allah mereka adalah Allah yang hidup. Tidak ada harapan untuk hidup kekal. Tidak ada. Allah mereka Allah mati semua. Allah orang-orang yang non-Yahudi semua itu Allah mati. Hanya Allah Yahudi lah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah orang hidup. Tanpa pengharapan, nggak ada pengharapan. Mau mengharap kepada apa? Yang keenam, tanpa Allah. Jadi perhatikan bahwa Paulus ingin sekali jemaat Efesus itu mengingat 6 hal kondisi mereka sebelum nanti mereka menjadi orang percaya. Kenapa? Karena sangat penting. Nah, kalau saya mau pakai
analogi kenapa hal dahulu itu sangat penting. Kenapa sih sejarah itu sangat penting? Kalau kita tidak mau pakai kata sejarah ya, karena banyak orang tidak suka sejarah. Hal-hal dahulu kenapa penting? Saya pakai ini karena khotbah untuk student life ya. Saya coba pakai analogi gini. Bagaimana caranya kamu bisa main game dengan mahir? Bagaimana caranya kamu seorang gamer yang handal? Bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi seorang gamer yang handal? Menjadi seorang pemain e-sport yang handal? Gimana caranya? Ya pelajari sebelumnya. Wah ini gue salah ini. Ini saya salah ini kemarin ini. Saya salah ini jadi kalah terus. Jadi pelajari, lihat sebelumnya. Ingat sebelumnya untuk sampai kepada kemenangan. Mengulang kembali, melihat kembali, mengingat kembali semua hal-hal yang keliru, hal yang salah itu untuk menolong kita maju ke depan. Itu kalau kita main game. Tetapi hidup itu jauh lebih kompleks dari hanya sekedar main game. Perhatikan bahwa apa yang Paulus ingin katakan, ingat kamu dulu itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengharapan, tidak ada Kristus, bukan warga Israel, tidak mendapat bagian yang dijanjikan. Secara lahiriah pun tidak ada tanda sunat, tanpa Allah. Menyedihkan ya. Tetapi Paulus ingin jemaat supaya sadar. Supaya apa? Supaya jemaat itu selalu aware bahwa hidup dia sekarang itu sangat kontras. Bukan hanya berbeda sedikit, tetapi kontras itu 180 derajat. Satu dulunya kemana? Ke kiri, satu sekarang ke kanan. Jadi ini bukan hanya soal bagaimana melatih diri supaya lebih baik. Tidak, ini bicara mengenai status kehidupan di hadapan Allah yang betul-betul itu berbeda. Dulu orang berdosa 1-6, bukan orang Yahudi menurut daging, tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, tidak mendapat bagian janjikan, tak ada pengharapan, tidak ada Allah. Itu pertama. Jadi dia ingin jemaat selalu mengingat dulu kondisinya dulu seperti apa. Sehingga nanti dia tahu apa artinya bersyukur dan apa artinya menjalani hidup sekarang. Tidak hanya 6 kondisi dahulu yang Paulus ingin jemaat ingat, Paulus bahkan memberikan 9 kondisi sekarang jemaat itu. Apa itu kondisinya? Mari kita bahas ya. 13 sampai dengan 22. Yang pertama ya. Kondisi jemaat Efesus sekarang itu adalah di dalam Kristus. Kristus yang mati disalibkan, itu ada di ayat 13, 15 dan 16. Itu pertama. Jadi mereka itu sekarang sudah di dalam Kristus. Kristus yang mati disalibkan. Yang kedua, mereka dekat kepada Allah oleh darah Kristus. Yang ketiga, Kristus adalah damai sejahtera orang percaya. Perhatikan ya. Perhatikan bahwa hampir di segala sesuatu itu selalu ada Kristusnya. Yang pertama, mereka di dalam Kristus. Yang kedua, mereka dekat kepada Allah oleh darah Kristus. Yang ketiga, Kristus adalah damai sejahtera jemaat Efesus. Mengapa Kristus bisa menjadi damai sejahtera? Nah, ini dia ya. Ini. Karena pertama, Kristus mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Saya sudah jelaskan tadi betapa bangganya orang Yahudi dengan keyahudiannya. Satu-satunya bangsa bisa menarik silsilah sampai kepada Adam, manusia pertama adalah bangsa Yahudi. Silsilahnya loh ya, jelas tuh. Yesus anak Allah, tarik terus sampai dengan Yesus anak Adam, anak Allah. Satu-satunya bangsa. Jadi mereka sangat bangga dengan keyahudiannya. Kita mungkin beda ya. Saya kalau bangga dengan ketionghoan saya tidak sebangga mereka. Ya, saya bahkan mungkin kakek saya sudah tidak ingat. Tapi perhatikan ya. Perhatikan Paulus bilang gini. Kristus adalah damai sejahtera orang percaya. Mengapa? Karena pertama, itu yang ketiga ya. Jadi alasan Kristus adalah damai sejahtera karena dia mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Jadi ini bicara Yahudi dan non-Yahudi, bicara bangsa yang kudus dengan yang tidak kudus. Bagaimana bisa bercampur? Kotor sama bersih, bagaimana bisa bercampur? Tidak mungkin bercampur. Nanti jadinya kotor. Tetapi sekarang oleh Kristus, yang kotor ini, non-Yahudi ini sekarang disatukan dengan Yahudi. Justru jadi bersih. Satu-satunya pribadi yang sanggup untuk membuat yang kotor menjadi bersih waktu dicampur, itu adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus mengatakan Kristus adalah
damai sejahtera orang percaya. Alasannya pertama karena dia mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Kita harus pahami dengan baik ya. Bicara Yahudi, non-Yahudi, bangsa yang kudus dan bangsa yang kafir. Bangsa yang kudus dan bangsa yang bercela, tidak layak. Bangsa yang layak dan tidak layak. Yang namanya kalau yang negatif sama positif, di rumus matematika pun tetap negatif. Tidak ada positif. Kalau yang baik ketemu yang tidak baik, yang terjadi adalah Pak, yang tidak baik mencemari yang baik. Tetapi di dalam Kristus berbeda, dia mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi menjadi sebuah apa? Sebuah kekudusan. Jadi yang kudus itu justru bisa menyebar kepada yang tidak kudus. Mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Saya berharap kita sama memahami ini ya, Yahudi dan non-Yahudi, kudus dan tidak kudus. Yang kedua, alasan kedua kenapa Kristus adalah damai sejahtera orang percaya. Karena Kristus merubuhkan tembok pemisah. Pemisah apa? Perseteruan. Allah yang kudus dengan tidak kudus nggak mungkin bisa menyatu. Kalau menyatu maka yang tidak kudus akan hancur. Itu sebabnya setiap orang yang melihat Allah mereka akan bilang, celakalah aku karena aku sudah melihat Allah yang kudus. Karena tidak mungkin bisa bersatu. Bagaimana yang berdosa dengan tidak berdosa, yang suci dengan yang berdosa bisa bersatu. Yang berdosa tidak akan tahan, pasti hancur. Perseteruan di dalam pengertian bukan Allah yang sangat begitu jahat, tetapi karena sifat Allah yang kudus dengan manusia berdosa, waktu campur maka berdosa akan hancur. Jadi di dalam perkataan manusia seolah-olah ada perseteruan. Yaitu apa? Yaitu seolah-olah Allah itu jadi musuh kita. Itu sebetulnya oleh karena keberdosaan kita. Jadi dia runtuhkan tembok pemisah. Kita tidak mungkin sampai kepada Allah, dia runtuhkan itu, akhirnya kita bisa sampai pada Allah. Perseteruan antara kita dengan Allah dalam pemahaman bahwa kita tidak mungkin menyatu dengan Allah itu akhirnya dirubuhkan oleh Yesus dan kita bisa menyatu. Itu kedua. Yang ketiga, alasan kenapa Kristus bisa menjadi damai sejahtera orang percaya adalah karena Kristus membatalkan hukum Taurat. Betul, memang membatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat yang sifat yang membuat kita, ada dua sisi hukum Taurat ya, anugerah dan sisi negatifnya yang membuat kita sadar kita berdosa dan kita tidak mampu untuk menggenapinya, maka Yesus menggenapinya dan sehingga hukum Taurat tidak lagi berlaku pada kita. Yang berlaku adalah hukum iman kita kepada Yesus Kristus. Apa yang Yesus tidak batalkan, maka dia tidak batalkan. Apa yang Yesus batalkan, maka kita hanya melihat kepada Yesus. Kalau Yesus membatalkan, kita hanya lihat juga kepada Yesus. Itu ketiga. Hukum Taurat yang ditaruh dalam hati nurani itu dibatalkan dipakai hukum iman yang akhirnya mampu menebus kita. Hati nurani tidak mampu menebus kita ya. Alasan ketiga. Alasan keempat kenapa Kristus adalah damai sejahtera orang percaya adalah karena Yesus menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Bayangkan ya. Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Hal-hal yang tadinya itu tidak bisa dipersatukan, tetapi Kristus menyatukannya dan membuatnya menjadi satu manusia baru. Bukan dua ya, menjadi satu manusia baru. Jadi yang kebaruannya itu justru menjadi status yang betul-betul baru. Yang lama tidak ada lagi. Perhatikan ya. Itu hanya mampu dilakukan oleh Kristus. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya tidak akan terjadi, mohon maaf ya, tidak akan terjadi seperti yin yang terus bergolak di seolah-olah tidak ada menang, tidak ada kalah. Tidak. Bagi orang percaya kita masih bisa jatuh, tetapi kuasa Kristus sudah menjadikan kita manusia baru sehingga kita mampu untuk hidup sebagai manusia baru. Kristus adalah damai sejahtera orang percaya. Alasan keempatnya karena Kristus menciptakan keduanya. Pertentangan antara yang kudus dengan berdosa itu menjadi satu manusia baru. Kristus adalah damai sejahtera orang percaya. Alasan kelima adalah karena Kristus mengadakan damai sejahtera dengan melenyapkan perseteruan. Tidak hanya merubuhkan tembok pemisah, tapi bahkan dia melenyapkan perseteruan. Semua yang sifatnya itu tidak, dosa yang sifatnya tidak mampu membawa kita sampai pada Allah sehingga kita akan hancur mati. Sekarang Kristus melenyapkan itu dengan apa? Dengan salib.
Ini adalah 5 alasan kenapa Kristus adalah damai sejahtera bagi orang percaya. Karena Kristus mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi, karena Kristus merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan, Kristus membatalkan hukum Taurat, Kristus menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, dan Kristus mengadakan damai sejahtera dengan melenyapkan perseteruan. Jadi tidak hanya dirubuhkan tapi juga dilenyapkan. Itu kondisi ketiga ya. Pada waktu Paulus itu fokus pada Tuhan Yesus. Kondisi keempat yang harus diingat oleh jemaat itu adalah bahwa mereka sekarang satu roh. Kondisi pertama mereka dalam Kristus, kondisi kedua mereka dekat dengan Kristus, kondisi ketiga adalah mereka adalah orang yang mendapat damai sejahtera oleh karena Kristus. Yang keempat, mereka ada dalam satu roh. Mereka punya satu roh. Satu roh itu apa? Jelas, yaitu roh Allah. Ingat ya. Jadi ini memang bicara mengenai kesatuan. Bukan banyak roh ini, roh sana, roh sini. Bukan, tetapi satu roh huruf besar. Satu roh yaitu Roh Kudus Allah yang menyatukan semuanya. Jelas sekali. Jadi pada waktu jemaat di Efesus menghadapi begitu banyak realita di luar fisik ini, di luar fisik yaitu metafisik dalam pengertian di atas fisik, melampaui fisik yaitu dunia roh ini, penguasa-penguasa di udara semua. Paulus ingin katakan bahwa engkau jemaat Efesus, ingatlah engkau mempunyai hanya satu roh. Tidak ada roh sana sini sana, nggak ada. Itu keempat. Kondisi kelima yang Paulus ingin supaya jemaat itu ingat adalah jemaat Efesus sudah beroleh jalan kepada Bapa. Tidak hanya mereka dalam Kristus. Tidak hanya mereka dekat kepada Allah. Bukan hanya dekat. Tidak hanya Kristus adalah damai sejahtera mereka. Tidak hanya mereka hanya mempunyai satu roh. Tapi kelima, mereka beroleh jalan kepada Bapa. Kalau dekat, kalau nggak sampai kepada Bapa, lalu mau ngapain? Dekat-dekat tetap nggak nyampe. Udah dekat tapi nggak nyampe. Udah dekat rumah tapi nggak masuk ke rumah, ya nggak nyampe. Tapi perhatikan Paulus lebih jauh mengatakan bahwa sekarang kamu sudah beroleh jalan kepada Bapa. Itu kelima. Keenam, Paulus ingin jemaat Efesus itu ingat bahwa mereka adalah kawan sewarga orang kudus. Kawan satu warga orang kudus. Kawan sewarga orang kudus. Perhatikan ya. Mereka adalah bagian dari orang kudus sekarang. Tadinya kalau dibanding 6 sebelumnya mereka tidak punya alam, tidak punya pengharapan, tidak termasuk keluarga Israel, bukan umat perjanjian. Tidak mendapat apa yang dijanjikan tanpa Kristus. Sekarang adalah kawan sewarga orang kudus. Yang ketujuh, mereka adalah anggota keluarga Allah. Tidak hanya kawan sewarga orang kudus, tapi mereka anggota dari keluarga Allah sendiri. Bukan hanya teman orang kudus, tapi juga adalah anggota keluarga Allah. Perhatikan ya, yang ketujuh. Yang kedelapan, tumbuh dan mereka tersusun rapi menjadi bait Allah. Bahkan lebih jauh, Paulus, kamu adalah tempat tinggal Allah. Kamu tumbuh dan tersusun rapi menjadi tempat Allah berdiam. Bayangkan ya, tadinya tidak ada pengharapan, tidak ada Allah, semua kacau hidupnya, tidak ada, kacau sekali. Sekarang justru tumbuh dan tersusun rapi menjadi bait Allah. Itu ke-8. Yang ke-9, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Tidak hanya tersusun rapi menjadi tempat Allah, tapi bahkan turut terus dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam kerohanian kita terus menjadi tempat di mana Allah itu berdiam dan kita memperlihatkan semua yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Itulah namanya turut dibangunkan. Turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang hidup. Jemaat Efesus sekarang adalah orang hidup. Tadinya mati, hidupnya tidak ada pengharapan, tidak ada Allah, tidak ada Kristus, tidak mendapatkan semua janji, bukan kewargaan Israel. Sekarang semuanya itu dapat. 9 hal ini. Yang pertama, di dalam Kristus. Dekat kepada Allah oleh darah Kristus. Kristus adalah damai sejahtera. Mereka punya satu roh. Yang kelima, mereka beroleh jalan kepada Bapa oleh Kristus. Yang keenam, mereka adalah kawan sewarga orang kudus. Yang ketujuh, mereka anggota keluarga Allah. Yang kedelapan, mereka tumbuh tersusun rapi menjadi bait Allah. Yang kesembilan, mereka turut dibangunkan menjadi tempat
kediaman Allah di dalam roh. Tidak hanya fisik tapi juga kerohaniannya. Jadi perhatikan Paulus mengkontraskan, kamu dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Dan itu kontras, bertentangan, kiri dan kanan. Bukan kiri dan kiri sedikit, bukan. Kiri-kiri lagi, bukan. Tapi kiri dan kanan. Itu berseberangan 180 derajat. Bukan kiri terus ya beda 0,5 derajat, bukan. Ini bertentangan. Nah, oleh sebab itu, oleh karena ada dua dimensi kehidupan jemaat Efesus yang sangat bertentangan, yaitu yang hidup lama dengan hidup baru sekarang, itu sebabnya. Dan di dalam hidup baru kita sudah lihat bagaimana Kristus bisa menyatukan menjadi sebuah satu manusia baru. Mereka sekarang adalah manusia baru. Itu sebabnya apa yang harusnya dilakukan. Jadi Paulus ingin jemaat Efesus pertama hidup sebagai orang yang memiliki Kristus. Mereka harus hidup sebagai orang yang memiliki Kristus, yang punya pengharapan, punya Allah, dan mewarisi janji Allah. Dulu tidak, sekarang beda. Maka hiduplah sebagai orang yang memiliki Kristus. Kedua, hidup sebagai orang yang mendapat damai sejahtera di dalam salib Kristus. Ingat ya, dulu mereka mendapat damai sejahtera mungkin dengan eksplorasi, mungkin dengan memuaskan semua kedagingan. Tetapi sekarang mereka hidup sebagai orang yang mendapat damai sejahtera di dalam salib Kristus. Perhatikan ya, betapa tidak mudahnya ya. Yang ketiga, hidup di dalam salib Kristus. Dan ketiga adalah menyaksikan damai sejahtera Allah oleh salib. Jadi Kristus adalah damai sejahtera kita, dan kita saksikan, kita nyatakan dalam hidup kita dengan memperlihatkan ini loh. Oleh karena saliblah saya mendapat damai sejahtera itu. Jadi hidup jemaat Efesus adalah saksi dari damai sejahtera Allah melalui salib. Kita sampai sekarang pun kalau bicara salib itu tidak ada yang membangga-banggakan dan bersuka cita atasnya. Sampai sekarang juga sama. Bukan hanya zaman Romawi, sampai sekarang pun namanya orang yang matinya terkutuk. Tidak mungkin kita bangga-banggakan, kita bersuka cita oleh karena orang terkutuk. Tidak. Hanya salib Kristuslah yang sanggup mendatangkan damai sejahtera. Itu sebabnya hidup kita adalah hidup yang menyaksikan damai sejahtera Allah oleh salib Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam iman kepada Yesus yang disalib ini, bangun dan susunlah hidup kita menjadi bait Allah. Ingat ya, Paulus ingin supaya jemaat Efesus dengan dasar imannya kepada Yesus yang disalib itu, membangun dan menyusun hidup mereka menjadi bait Allah di dalam roh. Jadi kalau Allah sudah hidup dalam kita, itu harus berkorelasi, harus harmonis dengan apa yang kita kerjakan di luar. Membangun dan menyusun hidup kita menjadi bait Allah di dalam roh. Kenapa? Karena Kristus ada dalam kita. Yang kelima, percayalah akan kasih Allah, yaitu salib Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah membawa kita bukan hanya dekat, bahkan beroleh jalan kepada Bapa. Yakinilah itu, yakini akan kasih Allah yang seperti itu. Yang terakhir, bertekunlah dalam hidup yang selalu berpaut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan ya, Paulus sangat jelas sekali. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalau turut dibangunkan menjadi tempat kediaman, turut dibangunkan terus, maka bertekunlah di dalam hidup yang berpaut hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berpaut kepada salib Kristus. Kenapa? Karena damai sejahteralah yang Ia berikan melalui kematiannya. Damai sejahteralah yang Ia berikan kepada kita melalui kematiannya, bukan yang lain. Mari kita bertanya jujur dengan diri kita sendiri ya. Apakah kita hidup sebagai orang yang memiliki Kristus?
Apakah kita memang sadar ya bahwa kita mendapat damai sejahtera itu bukan dengan hal-hal lain yang di dalam dunia fani, tapi kita mendapat dan damai sejahtera justru oleh salib Kristus. Apakah hidup kita itu orang melihat damai sejahtera kita itu terkait dengan salib Kristus ya? Di dalam iman kepada Kristus, apakah kita membangun dan menyusun hidup kita menjadi bait Allah? Atau jangan-jangan kita bangun bukan dalam iman kepada Yesus yang disalib. Jangan sampai kita membangun dan menyusun hidup kita di dalam apa? Di dalam hayalan-hayalan metaverse. Waduh, di dalam dunia roh yang lain. Tapi mari bangun dan susun hidup menjadi bait Allah di dalam Roh Kudus. Apakah itu yang sedang kita bangun hidup kita? Masihkah kita bisa mengandalkan kasih Allah, yaitu salib Tuhan Yesus yang selama ini sudah menjadikan kita bagian dari keluarga Allah dan terus memelihara kita sampai pada hari ini? Masihkah kita bertekun dengan hidup yang berpaut pada Tuhan Yesus? Damai sejahterakah yang kita dapatkan? Damai sejahterakah yang kita alami di dalam merenungkan akan semua kematiannya di atas kayu salib? Saya sangat mengharapkan setiap kita sungguh-sungguh mengevaluasi akan diri kita masing-masing. Supaya kita lihat diri kita. Dulu saya pendosa, sekarang saya adalah orang benar. Apakah hidup saya sekarang dan ke depannya hidup orang benar atau kembali pada hidup yang lama? Paulus bilang kepada jemaat Efesus, jangan kamu hidup seperti lama, tapi hiduplah seperti baru karena Kristus sudah sungguh-sungguh membersihkan engkau. Kudus dengan berdosa, yang baik dengan yang cemar, harusnya yang cemar mencemari yang baik, tetapi kudus dengan dosa bagi Kristus, justru yang kudus itu akan menguduskan yang berdosa. Itu adalah hal yang sangat besar yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu memegang itu dan bertekun dalam hidup iman kita kepada Yesus yang disalibkan ini. Jikalau Allah memelihara kita, maka marilah kita juga bertekun di dalam pemeliharaan Allah, sehingga nama Tuhan kita dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami berdoa supaya kami selalu diingatkan Tuhan, ditegur, bahkan disadarkan bahwa kami adalah orang-orang dahulu berdosa, tetapi sekarang sudah dalam Kristus. Maka tolong kami, mampukan kami untuk selalu mengingat akan salib Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus supaya kami hidup sebagaimana orang yang hidup, yang mempunyai Kristus, yang diperdamaikan dengan Allah, dan orang yang menjadi anggota keluarga Allah, dan orang yang sungguh-sungguh membangun kehidupan kami dengan dasar kerohanian kami yang benar. Kami membangunnya dan kami mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami jikalau selama ini kami hidup menjadi orang bebal. Ampuni kami dan tolong kami supaya bertobat daripadanya. Dengarkanlah doa kami Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Kami percaya dapat hidup bersatu dengan-Mu. Dan kami pun percaya Tuhan, janji-Mu ajaib untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Gimana teman-teman? Semoga firman hari ini bisa menjadi insight yang baru buat kita, bisa menjadi pembelajaran baru buat kita, untuk kita dapat terus hidup satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Nah teman-teman, spesial nih, ada satu kabar baik yang ingin aku bawakan buat kalian. Spiritual Growth ngadain open recruitment untuk kepengurusan
lulusan 2022-2023. Wow! Excited banget bukan? Nah, langsung kepoin ya guys Instagram @sg_uph. Nah, selain open recruitment-nya Spiritual Growth, kita juga tetap akan ngadain student fellowship setiap hari Jumat jam 5 sore. Nah, minggu depan itu kita akan mendengarkan firman dari Bapak Heri Yulianto dengan tema I'm Called. So, teman-teman, diingatkan kembali untuk yuk kita ajak teman-teman kita untuk kita bisa beribadah bareng, bersekutu bareng, dan kita bisa menikmati waktu Tuhan bareng-bareng. Gitu aja sih teman-teman hadiah spesial yang aku bawakan untuk hari ini. Nah, kalau gitu untuk menutup ibadah hari ini, yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang boleh Kau bawakan, setiap firman yang boleh Engkau sampaikan melalui pembicaramu Tuhan, boleh menjadi suatu pembelajaran yang baru buat kami Tuhan, untuk bagaimana kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau senangi Tuhan. Biar sekiranya Tuhan kami boleh hidup menjadi satu di dalam-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, meskipun hamba-Mu telah selesai berbicara, namun biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu menumbuhkan bibit benih firman ini Tuhan, sehingga kami boleh menanamkannya dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat untuk sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi pembicaramu Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau yang selalu memberkati ia dalam apapun yang ia kerjakan Tuhan, baik keluarganya Tuhan, juga kesehatan Tuhan, Kau yang selalu memberkati Tuhan. Berikan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi Pak Chandra dan juga keluarganya Tuhan, Kau yang selalu pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk open recruitment spiritual growth Tuhan yang boleh diadakan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau boleh datangkan para orang-orang yang rindu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk rindu Tuhan menjadi sarana penggerak di dalam UPH ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau kirimkan orang-orang yang rindu juga Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam-Mu melalui keluarga spiritual growth ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini saatnya kami akan menutup ibadah kami Tuhan, dan kami akan mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Kau yang tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan, apa yang menjadi keadaan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang selalu lindungi kami, sertai kami, jagai kami Tuhan, berkati kami berlimpah-limpah Tuhan, dan selalu pakai hidup kami untuk menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami tutup ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih God's people. Tuhan Yesus memberkati. See you minggu depan. Bye. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people!